Mantan anggota Tiara, Ryu Hwayoung dan kakaknya, Ryu Hyoung, secara pribadi menanggapi pernyataan mantan CEO terkait kontroversi masa lalu. Pada tanggal 9 November, produser musik dan pendiri MBK Entertainment, Kim Kwang-soo, hadir dalam acara variety show MBN, Let's Go, Season 3 dan menyebut kembali kontroversi Tiara yang terjadi lebih dari 10 tahun lalu. Ia menyatakan, "Saya menanggung konsekuensi sambil mempertimbangkan posisi Hwayoung dan Hyoung. Karena Tiara tidak melakukan kesalahan apapun, saya melanjutkan aktivitas yang dijadwalkan. Saya merasa menyesal pada para anggota Tiara." Menyusul siaran tersebut, Ryu Hwayoung membagikan postingan panjang di Instagramnya. Ia meminta maaf atas perhatian yang tidak diinginkan atas topik ini. Setelah menonton siaran kemarin di mana CEO mantan agensinya, Kim Kwang-soo, membicarakan insiden perundungan Tiara di acara hiburan tertentu, ia memutuskan untuk menulis pesan ini setelah memikirkannya berulang-ulang. Sebagai orang yang terlibat dalam insiden perundungan Tiara, pada tahun 2012, ia telah menyebabkan berbagai kontroversi sosial dan menyaksikan bubarnya grupnya, Tiara, yang menjadi fondasinya. Ia merasa bertanggung jawab atas perpisahan yang terjadi disebabkan oleh tuduhan tersebut, meskipun tidak tahu benar atau salah. Ia selalu merasa menyesal terhadap para penggemar yang mencintai Tiara dan para anggotanya, sekalipun mereka berpisah dengan kata-kata seperti perundungan dan perselisihan. Selama 12 tahun, ia hidup dengan tanda merah, terlibat dalam insiden perundungan Tiara, tanpa menanggapi berbagai rumor yang tidak berdasar. Meski perpisahan itu berisik, ia tetap diam meskipun mengalami trauma dan merasa tidak adil, karena Tiara yang membentuk dirinya saat ini. Namun, setelah mendengar pernyataan CEO Kim Kwang-soo di acara hiburan tersebut, ia tidak mengerti mengapa ia membuat pernyataan yang bias dan terdistorsi tentang kejadian 12 tahun yang lalu. Ia merasa perlu untuk memperbaiki bagian yang salah dan membuat keputusan sulit untuk berbagi kebenarannya. Perundungan yang dialaminya memang benar. Klaim bahwa ia berpura-pura menjadi korban dan mengatakan bahwa ia diperlakukan kasar padahal tidak, adalah salah. Sebagai anggota baru Tiara, ia bertekad untuk tidak menyakiti anggota yang sudah ada dan berusaha keras untuk berintegrasi dengan mereka. Namun, anggota Tiara yang sudah ada memperlakukannya dengan kekerasan fisik dan kata-kata yang kasar. Hal itu ia tahan karena ia percaya segalanya akan membaik jika ia bekerja lebih keras. Kedua, ia meminta maaf kepada para anggota beberapa kali setelah memar pada pergelangan kakinya. Ketika ia terkilir dan tidak dapat tampil di panggung Jepang, ia bahkan meminta sutradara untuk membiarkannya tampil setidaknya satu lagu. Ia merasa menyesal kepada anggota yang harus bekerja lebih keras karena dirinya, sehingga ia merasa harus menyanyikan setidaknya satu lagu. Ketiga, memang benar ia menerima perawatan kuku di hotel. Namun, Tiara secara berkala meminta perawatan kuku selama kegiatan mereka di Jepang. Perawatan kuku yang diterimanya berada dalam konteks yang sama. Kukunya patah, dan ia memperbaikinya sebelum tampil. Menggambarkan tindakan tersebut seolah-olah ia menerima perawatan kuku semata-mata untuk kepuasannya terasa seperti penghinaan yang tidak pantas baginya. Ketika kontraknya dengan Tiara dihentikan, ia memiliki banyak bukti untuk membuktikan perundungan dan berniat untuk menyampaikan posisinya melalui konferensi pers. Namun, CEO Kim Kwang-soo mengusulkan bahwa jika ia tetap diam tanpa konferensi pers, ia juga akan mengizinkan kontrak kakaknya, yang berada di agensi yang sama, dihentikan. Pada usia 20 tahun, ia berpikir itu adalah pilihan terbaik. Pada akhirnya, ia pergi tanpa menerima permintaan maaf dan telah tetap diam selama 12 tahun. Setelah itu, para anggota Tiara muncul di berbagai acara hiburan dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah memperlakukan siapapun dengan kasar, sehingga menyimpulkan insiden perundungan di antara mereka sendiri dengan pernyataan yang tidak benar. Menonton siaran-siaran itu, orang tuanya dan ia merasa tidak berdaya dan meneteskan air mata. Ia ingin menanyakan kepada CEO Kim Kwang-soo, apa tujuannya muncul di siaran 12 tahun kemudian, menyebutkan nama, dan membuat pernyataan yang sepenuhnya terdistorsi? Saat ini ia tidak memiliki agensi dan sendirian. Ia tahu ia tidak dapat melawan CEO yang berpengaruh di industri hiburan selama lebih dari 40 tahun. Namun demikian, ia angkat bicara karena yakin untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi saat itu. Kakak kembar Ryu Hwayoung, Ryu Hyoung, juga mengomentari masalah ini di Instagram. Ia meminta maaf atas keprihatinan yang ditimbulkannya pada banyak orang. Ia menulis untuk membahas insiden perundungan yang melibatkan adiknya dan insiden pesan teks yang melibatkan dirinya. Pada saat itu, mereka berusia sekitar 20 tahun.
Adiknya dan ia meninggalkan kampung halaman dan datang ke Seoul. Mereka merasa tidak memiliki orang dewasa untuk diandalkan, jadi mereka satu sama lain satu-satunya dukungan. Dalam situasi seperti itu, ia mendengar sesuatu yang mengejutkan dari adiknya. Adiknya mengatakan kepada dia bahwa ia sedang dianiaya oleh anggota Tiara dan bahwa ia sedang mengalami masa-masa sulit dan merindukannya. Hasil dari upaya untuk mencegah adiknya dianiaya adalah insiden pesan teks yang melibatkan dirinya. Ia mengakui bahwa mengirim pesan-pesan itu bodoh, dan ia masih menyesalinya sampai hari ini. Meskipun sebelumnya ia telah meminta maaf kepada Areum atas pesan yang ia kirim, ia masih merasa kasihan. Namun, pada usia 20 tahun, tidak ada lagi yang dapat ia lakukan. Ia takut jika ia tidak melakukan apa-apa, adiknya mungkin akan membuat keputusan yang buruk. Ia berharap Anda mengerti bahwa tindakannya, walaupun tidak dewasa dan tidak memadai, adalah upaya terbaiknya untuk melindungi keluarganya yang berharga. Kontroversi perundungan Tiara pertama kali muncul pada tahun 2012. Saat itu, Tiara mengadakan konser solo pertama mereka di Jepang yang disebut Tiara Jewelry Box, dan Ryu Hwayoung, yang terluka selama latihan, tidak dapat berpartisipasi dalam sebagian besar konser. Para anggota lainnya memposting pesan yang diduga menargetkan Ryu Hwayoung di akun media sosial mereka, memicu kecurigaan bahwa anggota Tiara sedang menganiaya Ryu Hwayoung. Karena kontroversi tidak surut, CEO Kim Kwang-soo akhirnya mengumumkan penghentian kontrak Ryu Hwayoung. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2017, Ryu Hwayoung dan kakaknya, Ryu Hyoung, muncul di acara bincang-bincang TVN, Taxi, dan menyebutkan kontroversi masa lalu. Setelah siaran tersebut, mantan staf Tiara dari masa skandal itu muncul secara online dan menyatakan, Hwayoung sedang memainkan korban, dan mengungkap pesan teks mengancam yang dikirim kakaknya, Ryu Hyoung, kepada Areum, anggota Tiara yang paling baru saat itu, sehingga menghidupkan kembali kontroversi.